Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran usul fikih kali ini kita akan membahas tentang bab nasakh, yaitu tentang macam-macam nasikh dan mansukh. Ya, macam-macam nasakh dari segi nasikh, yaitu dari segi, kalau dilihat dari yang menghapusnya, itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran dinasakh oleh Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dinasakh oleh sunnah atau hadis. Yang ketiga, sunnah atau hadis dinasakh oleh Al-Quran. Yang keempat, sunnah dinasakh oleh sunnah. Langsung saja kita lihat contohnya. Yang pertama, Al-Quran dinasakh oleh Al-Quran. Nah, ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 15. Ini sebagai mansukhnya, yaitu yang dinasakhnya, yang dihapusnya. Kemudian dinasakh oleh surat An-Nur ayat 2. Berarti surat An-Nur ayat 2 ini adalah nasikhnya. Kita baca di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alullahu lahunna sabila. Artinya, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka, yaitu wanita-wanita itu dalam rumah mereka sampai menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa ketika ada wanita yang melakukan zina dan itu ada 4 orang saksi yang menyaksikannya, maka hukumannya adalah dikurung di dalam rumah sampai dia meninggal, sampai dia mati. Ini menurut surat An-Nisa ayat 15. Nah, ayat ini dinasakh oleh surat An-Nur ayat 2. Surat An-Nur ayat 2 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Jadi menurut surat An-Nur ayat 2 ini, hukuman bagi seorang pezina adalah didera, dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, 100 dera. Ini sebenarnya ini berlaku untuk zina ghair muhsan ya. Seperti itu. Jadi kalau dalam surat An-Nisa itu hukumannya adalah dikurung di dalam rumah sampai dia menemui ajalnya, sampai dia mati. Nah, sedangkan kalau dalam surat An-Nur ayat 2 hukumannya adalah dicambuk dengan 100 kali cambukan. Jadi ini Al-Quran dinasakh oleh Al-Quran. Jadi surat An-Nisa ayat 15 dinasakh oleh surat An-Nur ayat 2. Berarti surat An-Nur ayat 2-nya ini sebagai nasikh yang menghapusnya, sedangkan An-Nisa ayat 15 ini sebagai mansukh yang dihapusnya. Seperti itu. Ya, yang kedua, Al-Quran dinasakh oleh sunnah. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ayat ini dinasakh oleh sunnah, oleh hadis. Hadisnya berbunyi, innallaha a'ta kulla dzi haqqin haqqah fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 180, kalau sekiranya udah kelihatan nih tanda-tanda mau meninggal, maka ya harus segera bikin wasiat tuh buat ibu bapak, buat karib kerabat, untuk ahli waris lah, pokoknya bikin wasiat.
tanah ini buat siapa, rumah ini buat siapa, mobil ini buat siapa. Nah, tapi kalau dalam hadis ini dijelaskan bahwa la wasiyata li warisin, gak ada wasiat untuk ahli waris. Ahli waris itu ya dapatnya itu ya harta waris. Sedangkan wasiat itu untuk selain ahli waris, seperti itu. Jadi surat Al-Baqarah dinasakh oleh hadis. Jadi statusnya surat Al-Baqarah ini sebagai mansukh dan sunnah di sini, hadis di sini sebagai nasikh. Ya, yang ketiga, sunnah dinasakh oleh Al-Qur'an. Contohnya dalam hadis riwayat Bukhari, di sana dijelaskan menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat selama 16 sampai 17 bulan. Jadi ketika dulu itu kita itu sebenarnya sholat itu kiblatnya itu bukan ke Ka'bah, tapi ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa sana di Palestina. Nah, kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 144, ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Artinya, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Al-Qur'an, yang diberi Alkitab yaitu Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi di sini sunnah atau hadis dinasakh oleh Al-Qur'an. Jadi ketika dulu kita sholat itu madhep ke Baitul Maqdis, itu berdasarkan sunnah Rasulullah yang nyontoin sholat itu yang madhepnya ke Baitul Maqdis, seperti itu. Sehingga hingga kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 144 ini yang memerintahkan untuk kita berpaling dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Jadi udah nggak kepake lagi tuh ke Baitul Maqdis, tapi harus ke Masjidil Haram, kiblatnya ke Ka'bah, seperti itu. Jadi di sini adalah contoh sunnah dinasakh oleh Quran. Sunnahnya di sini statusnya sebagai mansukh dan Al-Qur'annya sebagai nasikh yang menghapusnya. Oh iya, yang keempat ya sekarang, mohon maaf. Yang keempat, sunnah dinasakh oleh sunnah, yaitu contohnya tentang ziarah kubur yang semula dilarang kemudian dianjurkan Rasul. Jadi dulu itu Rasul itu pernah melarang untuk berziarah kubur, lalu kemudian Rasulullah membolehkan, yang menganjurkannya bahkan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu itu kami pernah melarang untuk menziarahi kubur. Sekarang ya silakan kalian berziarahlah ke kubur, seperti itu. Ini sunnah dinasakh oleh sunnah. Ya, kemudian macam-macam nasakh dilihat dari bacaan dan hukumnya. Ini ada 3. Yang pertama, bacaannya yang dinasakh, hukumnya tetap. Yang kedua, hukumnya yang dinasakh, tapi bacaan yang tetap. Yang ketiga adalah bacaan dan hukumnya dinasakh. Bacaan dan hukumnya dinasakh, contohnya suhuf Ibrahim dan Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim sama suhufnya Nabi Musa ini dinasakh, keduanya bacaannya udah nggak ada lagi. Kita nggak tahu ya suhuf Ibrahim itu kayak gimana, suhuf Musa itu kayak gimana, nggak ada. Dan hukumnya pun sudah nggak ada lagi, sudah tidak dipakai lagi, seperti itu. Contohnya gimana nih yang 2 ini, bacaan dinasakh hukumnya tetap ataupun hukumnya dinasakh bacaan tetap. Ya, kita lihat contohnya di sini. Hukumnya dinasakh bacaannya tetap. Ini sama kayak contohnya yang awal tadi, yaitu surat An-Nisa ayat 15 dinasakh oleh surat An-Nur ayat 2. Ini bacaannya tetap, masih dua-duanya masih ada kan dalam Al-Qur'an. Yang atas tuh ya berada dalam surat An-Nisa ayat 15, yang bawah ya berada dalam surat An-Nur ayat 2. Bacaannya jadi tetap, tapi hukumnya yang dinasakh, hukumnya yang dihapus. Hukum yang dalam surat An-Nisa yaitu kalau pezina itu ya dihukumnya itu ya dikurung di rumahnya sampai dia mati. Nah, hukum ini dihapus dengan hukum dalam surat An-Nur ayat 2, yaitu kalau ada yang zina ya didera sebanyak 100 kali, dicambuk sebanyak 100 kali, seperti itu. Kemudian selanjutnya bacaannya dinasakh, hukumnya yang tetap.
Ini kayak gimana? Nah, ini dalam surat An-Nur itu kan menjelaskan tentang zina, pelaku zina ghair muhson ya, yaitu kalau laki-laki dan perempuan yang belum menikah kemudian berzina, maka hukumannya adalah dicambuk dengan 100 kali cambukan. Nah, sedangkan sebenarnya ada ayat lain yang menjelaskan tentang zina muhson, yaitu ketika ada laki-laki ataupun perempuan yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah dirajam sampai dia meninggal, sampai dia mati, seperti itu. Ini terdapat dulunya ayat ini yang atas tuh, ini ayatnya sebenarnya dulu pernah ada dalam Al-Qur'an, kemudian dinasakh, dihapus dengan surat An-Nur ayat 2 ini yang sekarang. Jadi ayat yang atas ini kalau kita cari sekarang dalam Al-Qur'an itu, dari kita cari bolak-balik Al-Qur'an juga nggak bakalan ketemu ya, karena bacaannya sudah dinasakh, sudah dihapus. Tapi hukumnya tetap ada. Hukumnya yaitu ya yang tadi, kalau ada laki-laki yang sudah menikah atau perempuan yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah dirajam sampai dia meninggal. Ayatnya kalau dulu bunyi ayatnya kayak gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Laki-laki yang tua, maksudnya yang sudah menikah, dan wanita yang tua jika berzina maka rajamlah keduanya sungguh-sungguh sebagai hukuman yang mengandung pelajaran dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, hukum seperti ini masih ada diberlakukan untuk pelaku zina muhson, tetapi bacaannya dinasakh, sudah tidak ada bacaannya, seperti itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.